Nah, karena hakim bilang itu adalah tugasnya, maka saya kembali bertanya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan juga para majelis hakim yang kemudian memeriksa perkara ini, apakah mereka memiliki lisensi lingkungan hidup tidak? Itu menjadi pertanyaan dasar. Kenapa saya sampaikan itu? Karena ini akan kemudian berkaitan pada perspektif hakimnya dalam memeriksa gugatan lingkungan. Setelah menjalani proses sidang selama 7 bulan lebih, tanggal 2 Oktober 2023 merupakan majelis hakim akan memutuskan gugatan yang diajukan oleh pimpinan Marga Woro, masyarakat adat suku Awio. Kedua belah pihak, tergugat maupun penggugat, telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 Oktober 2023 lalu. Jelang putusan akhir, mahasiswa di Kota Jayapura yang tergabung dalam Ampera Papua, Wahana Lingkungan Hidup Walhi Papua, juga Lembaga Bantuan Hukum LBH Papua yang tergabung dalam Koalisi Peduli Masyarakat Adat Suku Awio telah menggelar jumpa pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum LBH Papua pada tanggal 31 Oktober 2023. Koordinator Ampera Mada Papua Tasya Manon mengatakan, perjuangan ini adalah perjuangan yang cukup panjang. Perjuangan masyarakat adat mempertahankan tanahnya, hutannya, serta memperjuangkan demi generasi ke depan. Dari perjalanan sidang ini dari masyarakat adat suku Paulus Woro adalah perjuangan yang panjang, bagaimana dia bisa mempertahankan hutan tanah adatnya untuk generasi anak cucu ke depan dan juga sebagai penyumbang kedua bagi kami yang ada di Papua. Ampera Mada Papua yang setia mengawal kasus ini mengatakan pihaknya telah menemukan banyak sekali kasus hingga kadaluarsanya AMDAL. Kurang banyak sekali masalah yang kami temui dalam mengawal sidang ini. Yang pertama adalah sudah terjadi kesalahan pada AMDAL, yaitu kadaluarsa, lalu Dinas Penanaman Modal mengeluarkan SK 82 keseluruhan dalam tim AMDAL tidak melibatkan masyarakat yang ada tinggal di sekitar daerah tersebut dan diberikan sebagai konstruksi perusahaan di distrik Mandobo dan juga di distrik Kopi, Kabupaten Bukit. Lalu ada beberapa kendala yang akan terjadi di masyarakat adat, khususnya masyarakat adat suku Awio, yaitu akan hilang mata pencarian mereka karena mereka memang bergantung pada kehidupan yang ada di sana. Lalu ia juga meminta agar hakim memutuskan kasus ini secara profesional. Pihaknya telah menemukan banyak kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan maupun pihak yang mengeluarkan izin, yaitu pemerintah Provinsi Papua. Dari sini kami sebagai anak muda, saya mewakili teman-teman meminta kepada hakim untuk melihat jeli secara nyata bahwa banyak kesalahan yang sudah dilanggar oleh pemerintah dan juga perusahaan terkait dengan izin AMDAL dan juga izin analisis lingkungan yang ada di tanah suku Marga Woro Awio. Untuk itu kami minta kepada pihak para hakim untuk mempertimbangkan hal ini dan melihat hak masyarakat adat dalam mempertahankan hutan dan tanah adatnya ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Direktur Lembaga Hukum LBH Papua, Emmanuel Gobay, juga sebagai kuasa hukum yang mengawal kasus ini mengatakan pihaknya telah menemukan banyak sekali kasus. Paling sedikit pihaknya telah menemukan 20 kesalahan dalam kasus ini. Pada prinsipnya, semua dalil gugatan kami yang kami masukkan dalam gugatan selamatkan hutan adat Papua itu terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran semua dalil yang kami dalilkan.
kalau saya coba hitung dari isu yang kemudian kami dalilkan dalam gugatan, itu kurang lebih ada 20 lebih isu yang kami masukkan. Yang paling pertama yaitu isu tentang masyarakat adat dan hak-hak yang melekat pada mereka. Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Papua, Emmanuel Gobay, yang telah mengawal banyak sekali kasus di tanah Papua, juga menyebut kasus ini adalah kasus yang paling berbeda dari kasus-kasus yang ia mengawal sebelumnya. Di mana Franky Woro adalah seorang pimpinan masyarakat adat yang kemudian berdiri memperjuangkan hak warganya. Ini tentunya menjadi fakta yang berbeda ya dengan gugatan-gugatan sebelumnya, karena gugatan-gugatan sebelumnya itu masyarakat adat yang melakukan perjuangan seperti yang dilakukan oleh Bapak Tom Bianal, kemudian juga yang dilakukan oleh masyarakat adat Sima melawan PT Nabire Baru, itu mereka berdiri atas dasar gugatan kelompok. Tapi yang dilakukan oleh Franky itu dia sebagai pimpinan marga yang dikukuhkan oleh masyarakat adat khususnya marga Woro untuk berdiri memperjuangkan hak marganya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena baru pertama dalam sejarah hukum di Papua masyarakat adat berdiri, khususnya pimpinan marga berdiri memperjuangkan hak marganya di dalam pengadilan tata usaha negara. Nah, dengan hakim menerima gugatan dan kemudian masuk pada pembuktian, ini membuktikan bahwa eksistensi pimpinan marga beserta hak-haknya yang melekat dalam pimpinan marga yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18B dan juga pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 serta ada pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus itu diakui di dalam hukum, dan ini kemudian menjadi spirit baru ya, semoga bisa menjadi inspirasi bagi para pimpinan marga di seluruh suku yang ada di tanah Papua untuk bisa melakukan hal yang sama.